Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ricky Channel. Saya akan merakit spesi karbu yang kemarin sernya mengalami luka parah. Sekarang kita sudah mengganti sernya menggunakan yang baru dan orisinil. Ini sernya ukuran oversize 50. Kita langsung pasang saja ke stang sernya. Kita masukkan pennya ke dalam stang ser. Sudah masuk, lalu kita tutup lubang si mesin menggunakan kain lap supaya rancingan si pen stang ser tidak masuk. Langsung kita pasang saja klipannya untuk bagian sebelah sisi kiri. Untuk yang sebelah kanan sudah kita pasang terlebih dahulu. Selanjutnya kita pasang saja dan dibantu menggunakan obeng min kecil dan juga tangan untuk menahan supaya dia tidak mental. Oke, klip sudah terpasang. Dan di bagian sebelah sisi sini ada dua bos, bagian atas dan juga bagian bawah. Saya coba lihatkan. Jika sudah, kita langsung pasang saja packingnya. Kita masukkan ke dalam baut-baut tiang sate. Hati-hati saat memasukkannya karena ini bahannya tipis, jadi rawan untuk sobek. Sernya kita masukkan ke dalam packing. Jika sudah, ketengnya juga kita masukkan ke dalam packing. Lalu kita turunkan sampai ke bawah. Jika sudah, kita lumasi menggunakan oli yang baru supaya nantinya kalau pas saat motor itu nyala dia tidak mengalami tekor oli. Lalu juga di bagian boringnya atau blok sernya juga kita teteskan oli. Kita oleskan menggunakan tangan sampai merata. Jika sudah, kita masukkan saja. Kita paskan bloknya. Jika sudah, sernya kita masukkan ke dalam boringan. Kita goyang-goyangkan bagian bloknya supaya si ring seher bisa masuk ke dalam boringnya. Hati-hati saat pemasukan ring seher karena rawan patah untuk ring sehernya. Kita coba untuk perdalam lagi sernya. Dan jangan lupa untuk bagian ketengnya juga kita ikut masukkan ke dalam bagian blok. Keteng sudah masuk, lalu kita dorong blok sernya agar dia bisa rapat. Dan sekarang sudah rapat.
Oke, untuk sisa oli kita bisa lap atau bisa kita siram menggunakan bensin supaya nanti tidak ngebul saat motor nyala. Jika sudah, selanjutnya kita pasang bagian lidah tatakan keteng di sini. Lalu sini kita cek ada 2 buah pen blok, bagian atas dan bagian bawah diseling. Lalu kita pasang packingnya. Ini kita menggunakan packing original, jadi kita tidak perlu lem-lem lagi. Agak nyangkut. Ketengnya kita masukkan ke dalam packing. Dipaskan. Jika sudah packingnya dipasang, lalu kita pasang bagian blok headnya. Ini blok headnya sudah saya bersihkan dan sudah saya sekir lagi. Dan untuk seal cap saya ganti baru supaya motor tidak ngebul. Oke, kita pasang saja. Kita paskan bot empatnya. Lalu kita dorong untuk supaya dia turun ke bawah. Kita dorong terus sampai rapat bagian bloknya. Kita coba pukul sedikit. Sudah rapat. Sekarang waktunya untuk bagian baut samping kita pasang. Ini menggunakan kunci T10. Dan jangan lupa untuk bagian disk kompresi noken as kita pasang. Lalu ada per kecilnya kita pasang juga di sini. Jika sudah, kita pasang plat penutupnya bagian kanan dan kiri. Lalu pasang mur keempat-empatnya, kita pasang satu persatu. Kita putar dulu menggunakan tangan. Untuk bagian yang baut samping jangan kita pasang atau kita kencangkan terlebih dahulu. Biarkan kita kencangkan bagian mur 12 nya terlebih dahulu. Pengencangannya kita silang supaya dia menguncinya rapat. Menggunakan kunci ring 12, boleh menggunakan sok. Kalau menggunakan kunci T12 beresiko patah si baut statenya. Kita seling satu persatu bautnya. Kita putar dulu menggunakan tangan agar lebih cepat. Kita kencangkan satu persatu
pastikan semua ini kencang semuanya. Jika tidak kencang, nantinya kompresi bocor dan olinya juga akan menetes. Jika sudah, kita baut bagian samping menggunakan kunci T10. Kita kencangkan bagian bawah terlebih dahulu. Oke, yang bawah sudah kencang, bagian atas. Pastikan kekencangannya supaya oli tidak bocor dari samping. Selanjutnya kita topkan terlebih dahulu untuk bagian di magnet. Kita bongkar bagian cover kipas menggunakan kunci T8. Ada 2 buah baut. Bagian baut atas dan bagian bawah. Sudah, kita copot covernya, cover kipasnya. Lalu kita lihat titik topnya. Jika magnetnya sudah ditopkan, lalu kita pemasangan sentrik. Oke, saya tujukan ke bagian sentrik terlebih dahulu. Noken as kita topkan. Untuk top noken as ujung sini bertemu dengan atau lurus dengan si baut ini. Lalu kita pasang gigi sentriknya. Dan untuk top di gigi sentrik ini menghadap ke depan, ke sini, ke baut ini. Langsung pasang saja gigi sentriknya. Gunakan tangan terlebih dahulu. Dan kita lihat apakah garisnya sudah pas dengan ini blok. Ya, harus sejajar dengan blok untuk garis yang tadi, dan untuk titik yang tadi menghadap ke depan. Oke, topnya sudah pas. Lalu kita baut saja. Kita putar menggunakan tangan terlebih dahulu agar dia tidak selek bagian bawah. Lalu bagian atasnya kita baut juga. Yang kita kencangkan baut si noken as, kita tahan. Untuk bagian kipas menggunakan tangan. Sudah kencang. Selanjutnya kita setel bagian rantai ketang menggunakan obeng min. Kita kencangkan ketangnya. Lalu kita periksa di bagian ketang menggunakan obeng min. Sudah kencang. Selanjutnya kita tutup di bagian setelan ketang menggunakan obeng plus. Jika sudah, saatnya penyetelan klep. Saya tujukan terlebih dahulu untuk setelan klepnya di sini. Selanjutnya kita lakukan penyetelan klep menggunakan puller
puller Goret dengan ukuran 0,10 untuk bagian atas dan bagian bawah. Kita selipkan pullernya di antara celah-celah klep. Kita kendorkan terlebih dahulu untuk mur 9-nya, lalu kita kencangkan di bagian setelan klep, lalu murnya kita kencangkan juga. Dan terakhir kita gunakan kunci supaya dia bisa kencang untuk penyetelan klepnya. Sudah cukup kencang, lalu kita coba untuk menggeser si pullernya, apakah dia bisa bergerak. Oke, sekarang kita lakukan penyetelan klep di bagian bawah. Kita masukkan terlebih dahulu untuk pullernya, kita selipkan di antara celah-celah klep, lalu kita kencangkan menggunakan tangan dulu untuk setelan klepnya. Jika sudah, kita kencangkan menggunakan kunci 9 dan juga kunci setelan klep. Jika sudah kencang, lalu kita tarik pullernya dan kita coba untuk rasakan setelan klepnya. Sudah cukup. Selanjutnya kita tutup bagian covernya. Jika sudah, kita tutup dengan covernya. Ini sealnya baru, karena yang lama sudah keras dan mengalami kebocoran. Kita pasang saja ke bagian bloknya, lalu kita kunci dengan 2 buah baut. Dan seal si baut ini juga kita ganti yang baru. Kalau nggak diganti nantinya akan bocor. Kita putar menggunakan tangan terlebih dahulu supaya dia tidak miring. Lalu kita pas-paskan untuk bagian sealnya supaya masuk dengan sempurna. Jika sudah, lalu kita kencangkan menggunakan kunci L6. Kita putar sampai benar-benar masuk. Bagian atas dan bagian bawah. Gunakan tangan terlebih dahulu untuk pemutarannya, lalu kita kencangkan menggunakan kunci. Hati-hati saat pengencangan, ini rawan patah, jadi agak sedikit dirasa-rasa untuk pengencangannya. Dan juga ini dipastikan harus kencang supaya hasilnya tidak bocor dan olinya tidak kemana-mana. Bagian atas sudah kencang, lalu kita bagian bawah kita kencangkan. Sudah kencang, lalu kita pasang seal pelindung covernya. Di sini posisi letaknya di bagian sirip si blok cylinder head. Selanjutnya kita pasang cover pelindung mesin. Kita paskan terlebih dahulu. Hati-hati, ini rawan somplak.
karena sudah mengalami ketas, jadi rawan untuk patah dan juga hancur. Bagian bawah sudah kepasang, selanjutnya kita bagian atas sudah kepasang, selanjutnya kita pasang bagian bawah. Kita paskan juga, semuanya kita paskan sambil kita kancing. Di sini ada kancingannya. Sampai ke kunci. Jika sudah kekunci, barulah kita baut satu persatu menggunakan obeng untuk membautnya. Kita kencangkan obengnya, bautnya menggunakan obeng. Oke, untuk bagian sebelah sisi sini menggunakan baut 10 yang untuk bagian pinggirnya. Kita kencangkan menggunakan kunci T10. Sampai benar-benar kencang, jangan sampai copot. Lalu kita kencangkan untuk di bagian sebelah kanan yang menuju kipas. Kita baut menggunakan obeng. Satu persatu kita kencangkan. Bagian atas dan bagian bawah. Menggunakan obeng plus untuk mengencangkannya. Oke, semua sudah terpasang. Selanjutnya kita pasang ais di sini, bagian samping atau sebelah kiri, si bagian mesin, dan juga ada satu buah packing. Jangan sampai lupa packingnya, nanti akan bocor dan menimbulkan suara seperti knalpot bocor. Lalu kita kencangkan. Menggunakan T10. Kita paskan terlebih dahulu untuk pemasangan ais. Kita kencangkan sampai benar-benar kencang. Bagian sisi kanan dan kiri ada dua buah baut. Lalu ada satu buah baut untuk bagian bawahnya. Sama, menggunakan kunci 10 juga. Bisa menggunakan T ataupun kunci shock 10 atau juga menggunakan ring 10. Yang penting tidak mentok ke bagian-bagian lainnya. Saya untuk pengencangannya menggunakan kunci shock saja. Kita putar menggunakan tangan. Lalu jika sudah, kita kencangkan menggunakan kunci shock.
Dan kita periksa lagi untuk bagian sisi sampingnya. Alhamdulillah untuk mesin sudah selesai. Saatnya penjadian penggabungan antara mesin dan rangka. Ini saya gabungkan terlebih dahulu dan saya pas-paskan terlebih dahulu, dan shocknya bagian belakang kita rapikan, lalu kita pasang bagian as. Di sini kita harus melepaskan ini as penghubung antara rangka dan mesin. Saya masukkan lalu saya ketok perlahan dan menggunakan palu. Alhamdulillah motor sudah terakit semuanya. Sekarang saatnya kita coba untuk nyalakan. Kontak kita nyalakan terlebih dahulu. Untuk starternya ini mati, kita coba pakai selah aja. Motor sudah nyala dan sudah normal dan tidak berasap juga. Saya coba untuk gas sedikit. Oke, sudah cukup. Saya matikan terlebih dahulu. Terima kasih yang sudah menyaksikan Ricky Channel. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.